nama saya Rosita Wijayanti, saya dari kelas 12 MIPA 7. Sampah. Setiap hari kita memproduksi sekitar 0-0,7 kg sampah per orang. Tidak percaya? Coba kalian ingat-ingat lagi semua kegiatan kalian sejak kalian bangun tidur. Asumsikan pagi ini kalian makan dengan telur mata sapi. Kalian sudah menghasilkan satu sampah organik berupa cangkang telur. Kemudian kalian ingat, ada promo pesan antar makanan di aplikasi ojek daring. Sampah lagi. Atau mungkin pasta gigimu habis. Sampah lagi. Kalau dihitung-hitung, jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 66 juta ton pada tahun 2021. Sayangnya, jumlah sampah yang besar ini tidak sebanding dengan jumlah tempat pemrosesan akhir atau TPA yang tersedia di Indonesia. Sehingga, banyak TPA di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas atau overload. Lalu, bagaimana solusinya? Yaitu dengan mengurangi sampah. Saya akan menjelaskan macam-macam teknik pengolahan limbah dan sampah, mulai dari skala rumahan hingga skala industri. Kita mulai dari skala rumahan terlebih dahulu. Di rumah saya, orang yang paling sering melakukan pemanfaatan sampah adalah ayah saya. Ayah saya adalah seorang wira swasta. Beliau membuka usaha salon perawatan rambut di rumah. Kegiatan ini tentunya menghasilkan limbah, yang membuat ayah saya harus berpikir agar limbah-limbah ini tidak sampai dibuang begitu saja. Jeriken-jeriken seperti ini digunakan untuk tempat menyimpan perkakas, cikra, dan juga kerangka pompa air sederhana buatan ayah saya sendiri. Sedangkan kaleng-kaleng seperti ini digunakan kembali untuk wadah sesuatu, dan juga rumah-rumahan untuk burung. Rumah saya juga pernah direnovasi sehingga menghasilkan limbah berupa triplex kayu. Triplex kayu ini didaur ulang menjadi meja, tempat menyimpan perkakas, dan juga rak untuk menyimpan helm. Di depan rumah saya juga ada tempat cuci tangan dari galon air mineral bekas. Sekarang kita beralih ke skala yang lebih besar, yaitu pengolahan dan pemanfaatan sampah skala kota. Apakah TPA di Kota Malang sudah melakukan pengolahan dan pemanfaatan sampah yang berwawasan lingkungan? Kabar baiknya, sudah. TPA Supiturang memiliki pengolahan limbah cair yang sudah berjalan 1 tahun dan juga composting sampah organik. Ya, untuk pengolahan limbah di TPA Supiturang ini yang pertama adalah step 1 ini pengolahan secara sedimen dan overflow. Jadi limbah cair dari landfill itu mengalir ke manhole. Dari manhole nanti terakumulasi ke metering device. Dari metering device dicek nilai flow-nya berapa. Flow itu adalah dialir atau debit. Nah, setelah itu masuk ke step 1. Nah, di step 1 ini adalah sistemnya sedimen dan overflow. Jadi fase yang bersih naik ke atas, terus ke kolam selanjutnya, overflow lagi, tersedimen, overflow, terusnya sampai ke kolam terakhir. Nah, untuk yang kolam yang besar itu namanya storage pond. Kita di sana. Itu namanya liquid storage pond. Itu buat penampung apabila silindih ini overload. Jadi kalau silindih overload, nanti ditampung ke storage pond, baru diolah di sistem LTP ini. Nah, untuk kapasitas kita itu 300 meter kubik per hari, kapasitas maksimum. Tapi untuk saat ini yang kita olah sejumlah 144 meter kubik. Lindi itu sendiri adalah air resapan ketika ada air hujan yang mengenai sampah, dia keluar resapannya. Nah, itu dinamakan lindi. Lindi itu sendiri memiliki bahan pencemar organik. Kita biasanya ngetesnya nilai COD atau chemical of degradation itu di atas 20.000 kita olah. Terus ada kadar TSS-nya, TPS sebelum nanti dibuang ke lingkungan. Nah, dibuang ke lingkungan pun itu ada peraturannya, Permen P59 untuk sebelum dibuang ke lingkungan. Step 2 ini sistemnya adalah MBR, membran bioreaktor. Nah, dari step 1 sistem sedimen dan overflow dipompa ke step 2. Lewat sana itu dipompa naik ke step 2 sistemnya MBR. Jadi di sini ada bakterinya aerobik, jadi dikasih gas O2 untuk sirkulasi bakterinya, terus juga ada pengadukan. Nah, setelah itu nanti dia mendegradasi kadar pencemar organik yang terlarut di lindi. Nah, setelah itu nanti diproses di UF. Nah, di UF ini terpisah antara fase berat sama fase yang lebih bersih. Jadi dia melewati membran-membran gitu. Nah, setelah itu dia keluarannya lebih bersih. Ini contoh sampelnya yang keluar. Ini udah bersih.
Ini lindi tadi yang hitam ini udah bersih. Step 3 ini namanya wetland atau lahan basah. Wetland ini berfungsi untuk ngabsorb partikel yang terlarut atau terdispersi. Nah, efisiensi pengurangannya partikel terdispersi ini hampir 70%. Jadi TDS yang keluar dari step 2 sekitar 1500, keluaran dari step 3 itu sekitar 400-an. Jadi dia mengurangi bahan pencemar yang terlarut. Wetland ini indikatornya ini indikator tingkat absorbansinya ini ada bambu air, terus ada juga dikasih ikan untuk dia hidup nggak ketika pada kondisi air setelah pengolahan ini. Dalam 2-3 tahun ke depan, TPA Supit Urang akan beralih dari teknik open dumping menjadi teknik sanitary landfill, yaitu sistem dalam mengolah sampah dengan cara menumpuk sampah dengan koral atau bebatuan. Pertama, sampah diseleksi terlebih dahulu. Sampah organik dialihkan ke proses composting, sehingga sampah yang masuk ke sanitary landfill adalah sampah non-organik. Setelah masuk, sampah dipadatkan kemudian ditumpuki koral. Sampah yang mengendap akan menghasilkan limbah cair dan juga gas metana. Gas metana ini diharapkan bisa menerangi 60 rumah, dan jika ada kelebihan akan dibakar dengan sistem ramah lingkungan. Terakhir, yaitu skala industri. Untuk mengetahui proses pengolahan limbah industri, saya sudah menghubungi paman saya yang bekerja di salah satu pabrik permen di Kota Malang. Limbahnya juga limbah cair, terus limbah padat, limbah kimia. Kalau yang kimia kayak yang pengawet, terus perasa itu kan belinya lewat brigade toh. Dia masuk ke limbah B3. Limbah B3 itu limbah yang tidak bisa diolah kembali. Pembuangannya harus melewati pemerintah. Jadi kita bayar. Neon-neon lampu itu kan termasuk B3. Ada lagi kalau pengolahan limbah cairnya, itu pun tahu kalau pengolahan limbah cairnya kan dari proses pencucian, terus proses di tempat masaknya itu kan kita bilas pakai air panas. Air panasnya itu nanti masuk ke tandon-tandon, nanti dipisah, dibuatkan sekat ada 9 bak kalau tidak salah. Yang pertama itu yang kita atasi itu kita beri angin. Jadi terutama yang tidak bisa dihancurkan itu lemak. Kalaupun air itu nanti dibuang ke saluran masyarakat, akibatnya kan bau, tanah tidak subur, menyebabkan lalat, kuman. Setelah ditaruh di bak-bak tadi, diberi angin tadi, ini nanti masih difilter lagi, dipompa, diberi tekanan, difilter, biar lemaknya itu biar tersaring. Setelah itu dikasih obat. Ini nanti obatnya itu fungsinya hanya untuk untuk meningkatkan pH. Tahu pH? Keasaman. Ya, keasaman. Intinya nanti setelah dibuang itu airnya itu harus bisa digunakan media kuman untuk hidup. Terus dikasih tawas, dikasih gamping, ada takarannya sendiri-sendiri untuk mencapai keasaman, terus kadar oksigen di bak terakhir itu nanti sudah sesuai dengan air yang bisa dipakai untuk hidup. Kalau limbah padatnya itu ada yang seperti lemak yang Om bilang tadi, nanti disaring, itu ditiris, airnya keluar. Dia bentuk seperti gamping itu, limbah padat. Dibuang ke punya tempat sendiri untuk pembuangan limbahnya itu juga punya izin ke pemerintah. Limbah padat seperti besi, seperti kayu, seperti botol-botol itu nanti dipilah-pilah lagi. Istilahnya itu tidak mengandung bahan kimia, itu bisa diambil, dijual lagi, diambil sama orang-orang rongsokan itu. Jadi yang dimanfaatkan lagi itu seperti limbah yang setik, contohnya itu loh. Iya. Proses lagi bisa dicacah, nanti dicampurkan ke bahan aslinya untuk campuran itu, biar menghemat itu. Jadi itu dia sedikit informasi yang bisa saya berikan mengenai teknik pengolahan limbah dan juga pemanfaatannya di berbagai skala. Tetap jaga kesehatan karena pandemi masih berlangsung. Sudahkah kamu kurangi sampahmu hari ini?